Ginanjar dari Sunda, Mas, ya? Dari Sunda, dulu kuliah di Al Azhar, sekarang menjadi kandidat doktor di Universitas Pajajaran. Betul ya, Mas? Jadi masih bersama kami di sini. Nanti tetap jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Ini untuk terutama orang-orang NU nih, wajib subscribe ini nih. Oke, kita mulai nih, Pak Ginanjar. Kali ini Pak Ginanjar akan bicara soal naskah-naskah karya ulama klasik. Ini karena beliau juga merupakan pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Silakan Pak Ginanjar. Ya, terima kasih. Terkait naskah-naskah karya ulama Nusantara sama, itu ada satu hal, kita sebagai bangsa Indonesia ini punya kekayaan warisan kebudayaan, punya kekayaan peradaban, punya kekayaan intelektual yang luar biasa, yang mana kekayaan tersebut berupa warisan intelektual yang tertulis, terekam dalam karya-karya mereka. Dalam hal ini berupa naskah-naskah. Nah, naskah-naskah ini memang kebanyakan karya ulama Nusantara ini sebagian ada yang sudah dicetak. Dicetak itu ya tersebar luas, terdistribusi dengan sangat baik, tetapi masih lebih banyak lagi karya-karya intelektual para ulama Nusantara itu yang masih berupa naskah tua, tulisan tangan, dan hanya tersimpan di beberapa tempat saja. Artinya apa? Kita bisa mengakses ke sana itu perlu proses yang tidak mudah gitu. Nah, itu lebih banyak daripada karya-karya ulama Nusantara yang sudah tersebar, terdistribusi, tercetak. Jadi kalau kita bisa memetakan di sini tentang luar biasanya ulama-ulama Nusantara kita itu mereka banyak meninggalkan untuk kita sebuah warisan intelektual, warisan keilmuan yang mereka tulis dalam berbagai bidang, utamanya bidang keagamaan, tapi tentu juga ada bidang-bidang lain yang di luar inti keagamaan, seperti apa? Seperti tata negara, seperti sains. Sains ini misalkan ilmu matematika, kemudian astronomi, kemudian meteorologi, termasuk juga ada beberapa karya intelektual yang masih berupa naskah yang ditulis oleh para ulama Nusantara itu yang mengkaji, mengupas tentang ilmu kedokteran, ilmu farmasi, dan lain sebagainya. Itu ternyata jumlahnya ada banyak sekali. Kita bisa katakan jumlahnya itu mencapai ratusan. Nah, saya kasih contoh, misalkan di antara hal yang luar biasa daripada ulama-ulama Nusantara kita itu mereka meskipun dari Nusantara, tetapi ada banyak sekali ulama-ulama kita itu yang menulis tentang ilmu tata bahasa Arab. Anda bisa bayangkan ya, maksudnya orang Nusantara menulis tentang ilmu tata bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah dalam bahasa Arab, dan dijadikan rujukan oleh orang-orang Arab. Apa yang menjadikan indikasi ini? Itu diantaranya adalah beberapa karya-karya beliau itu, ulama-ulama kita itu hingga sekarang banyak yang masih dicetak, didistribusikan di beberapa negara Arab. Itu karya mereka dalam bidang ilmu tata bahasa Arab. Contohnya masih dicetak di Mesir. Kita bisa menemukan karya yang dicetak di Libanon, karya yang dicetak di Turki, karya yang dicetak bahkan di Iran. Itu ada karyanya cucunya Syekh Nawawi dalam bidang ilmu sorof. Itu maksud saya sampai sedemikian luar biasa pencapaiannya ulama-ulama Nusantara ini. Mereka itu adalah orang Nusantara, tetapi menguasai dengan sangat baik tentang ilmu tata bahasa Arab, lalu menuliskan karya intelektual mereka dalam bidang ilmu tata bahasa Arab itu dalam bahasa Arab, lalu dibaca, dikaji, dan dijadikan rujukan oleh orang-orang Arab yang jauh secara geografis, mereka tidak dekat ya jaraknya dengan Nusantara ini. Saya mau kasih contoh misalkan begitu. Di antara jenjang ilmu tata bahasa Arab klasikal itu pasti dimulai dari satu kitab namanya Awamil Jurjani.
karangan Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Lalu setelah Abdul Qahir Jurjani, biasanya khatam kitab Awamil orang akan melanjutkan dengan belajar satu kitab namanya Al-Ajurumiyah. Jurumiyah ini dikarang oleh Imam Sonhaj Ibnu Al-Jurum. Beliau itu orang Maroko. Kalau Al-Jurjani ini itu orang Persia, dari Jurjan. Lalu setelah Jurumiyah itu nanti akan naik lagi orang belajar Imriti atau Mutamimah, atau nanti lanjut lagi kepada Alfiyah Ibnu Malik. Lalu setelah itu Alfiyah Ibnu Malik selesai, tata bahasa Arab, gramatika, akan naik lagi mempelajari tentang ilmu retorika Arab atau yang disebut dengan ilmu balaghah. Nah, kita misalkan akan menyisir di sini ulama-ulama Nusantara yang menulis dengan karya-karya monumental yang disebutkan tadi. Contohnya begini. Kitab Awamil Al-Jurjani itu ada satu orang ulama Nusantara yang menuliskan syarah terhadap kitab ini, namanya adalah Tashilun Nailil Amani, syarah ala Awamil Al-Jurjani. Itu yang mengarang adalah satu orang ulama Nusantara dari Patani. Patani itu di Thailand Selatan, dan namanya Syekh Syekh Ahmad Al-Fattani. Itu pada akhir abad ke-19 beliau selesai mengarang kitab syarah Awamil ini di Mekah. Lalu dicetak juga di Mekah, dan hingga saat ini kita bisa mendapatkan banyak sekali versi cetakan kitab syarah Awamil yang dikarang oleh Syekh Ahmad Patani itu di Mesir, di Libanon, termasuk versi cetakan lama yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Itu satu. Yang kedua, misalkan daripada kitabnya Jurumiyah. Jurumiyah itu yang mengarang adalah Imam Sonhaji. Lalu dari matan Jurumiyah ini ada yang mensyarah, yaitu Mufti Mekah, namanya Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan. Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan itu adalah Mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Beliau seorang sayyid, seorang guru besar yang berkarir dan wafat juga di Mekah pada tahun 1885. Itu yang menjadi mahaguru beberapa ulama Nusantara yang seangkatan dengan Syekh Nawawi Banten. Nah, itu Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan, termasuk gurunya Syekh Ahmad Patani tadi itu. Beliau mengarang satu kitab syarah terhadap Jurumiyah ini, judulnya adalah Syarah Mukhtasar Jiddan. Itu syarah ini terkenal sekali kalau kawan-kawan santri yang belajar di pesantren pasti pernah mengaji dan menghafal matan Jurumiyah, lalu didampingi oleh penjelasannya, yaitu Syarah Mukhtasar Jiddan karangannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, karya Syarah Mukhtasar Jiddan karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu kemudian ditulis satu buah hasyiah atau great comment, sebuah ulasan panjang atas syarah ini oleh ulama Nusantara dari Semarang. Namanya adalah Syekh Salim bin Maksum As-Sufatoni As-Samaroni. Itu namanya Kiai Salim Maksum dari Seputon, Semarang. Itu selesai ditulis kurang lebih tahun 1884. Itu selesai ditulis, lalu pertama kali dicetak di Mekah ketika Snok Hurugronje itu berada di Mekah pada tahun 1885. Awal saat itu mention bahwasannya ada ulama Nusantara yang baru saja menyelesaikan karya hasyiah atas Jurumiyah, yaitu orang Semarang, dan kitab ini itu dicetak di Mekah Al-Mukarramah, yaitu oleh Al-Matbah Al-Miriyah Al-Kainah di Mekah Al-Musyarrafah. Nah, berbarengan dengan Syekh Salim Seputon itu punya kawan, yaitu orang Kendal, namanya Syekh Abu Hamid bin Qodi Ilyas, itu dari Kendal. Syekh Abu Hamid bin Qodi Ilyas ini mengarang satu buah kitab juga dalam bahasa Arab dalam bidang ilmu sorof atau morfologi, kalau nahwu kan sintaks. Nah, Syekh Abu Hamid Al-Kondali atau Syekh Abu Hamid bin Qodi Ilyas Kendal ini mengarang satu kitab namanya As-Salsal fil Madkhal ila Ilmi Sharaf. Itu ditulis tahun 1884 juga bersamaan dengan kitab hasyiahnya Kiai Maksum Semarang. Kalau kitab hasyiahnya Kiai Salim Maksum Semarang tadi itu judulnya adalah Tashwiqul Khilan Syarah ala Mukhtasar Jiddan ala Al-Jurumiyah. Lalu kawan yang di Kendal ini itu mengarang kitab As-Salsal fi al-Madkhal fi Ilmi Sharaf. Itu tiga.
ilmiah ini itu banyak dipuisikan, banyak dinazomkan. Untuk apa tujuannya?